Wah, ini yang lagi rame di tengah-tengah Gaza yang sudah kayak kawah neraka. Tiba-tiba dari arah Yaman ada sekumpulan pion pemberontak yang teriak, nih bonus ronde baru, dan mereka adalah Houthi. Dan tunggu dulu, katanya sih di balik punggung mereka ada bayang-bayang naga raksasa Cina. Ini gila sih, geopolitik sekarang kayak F1, gaspol tanpa rem. Awalnya semua orang kira Houthi itu cuma ngacak-ngacak Gaza, cuma numpang lewat, ngeramein suasana aja, kayak penonton bola yang iseng lempar petasan. Tapi ternyata mereka malah ngegas ke level dewa. Bukan cuma serang Israel, tapi juga berani ngeludahin kapal induk Amerika di Laut Merah. Gokil. Mereka kirim drone, rudal balistik, sampai misil canggih homemade buat nyulut Tel Aviv jadi lautan api. Israel mulai kebanjiran roket kayak rumah bocor pas musim hujan. Setiap alarm serangan berbunyi, rakyatnya lari ke bunker sampai berdoa kayak lagi main Squid Game versi nyata. Kalau Amerika, ya jangan ditanya, sibuk ngapus keringet dingin. Ya kayak mahasiswa yang baru sadar ada tes besok pagi. Gedung Putih mendadak ramai kayak dapur warteg pas jam makan siang. Semua rapat darurat, semua mikir keras gimana caranya ngeles ini semua tanpa kelihatan panik. Nah, di tengah kekacauan itu muncullah sosok legendaris Donald Trump. Baru comeback ke panggung politik kayak boyband reuni yang kangen sorotan. Trump langsung update X alias Twitter, pamer foto-foto serangan ke Yaman sambil caption gede, kita gebukin mereka. Tapi ya kayak sinetron plot twist yang keterlaluan. Kenyataannya nggak seheroik itu. Serangan yang katanya hantam Houthi itu malah kena warga sipil. Semua jadi korban. Jadi bukan ngasih pelajaran ke pemberontak, Amerika malah dapet tuduhan baru, menyerang rakyat biasa. Ya dunia ini aneh. Kadang ya kelihatan pahlawan di TV sebenarnya cuma aktor figuran di panggung drama politik global. Meski Trump bangga banget yang katanya berhasil gebukin Houthi, padahal pengamat independen bilang korban di rekaman itu warga sipil yang lagi halal bihalal Idul Fitri. Jadi alih-alih menghantam teroris, Amerika Serikat malah ngebom acara lebaran. Serius, bahkan di dunia MCU skripnya nggak separah ini. Dan itu baru pemanasan. Jet tempur Amerika lanjut ngebarbeque pabrik keramik, pelabuhan minyak, dan desa-desa kecil di Yaman. Kobaran apinya kayak pesta kembang api, minus suasana bahagia. Rakyat Yaman, mereka keluar rumah bawa bendera Palestina sambil teriak, kami bukan alat latihan bom. Karena semua ini, Houthi bukan tipe yang diam doang. Mereka bukan cuma teriak-teriak doang di lapangan, mereka kirim salam panas ke US Harry Truman, kapal induk gagah Amerika di Laut Merah yang biasanya cuma bisa dilihat di film perang Hollywood. Tapi gimana caranya? Mereka pakai drone seadanya, senjata ngasal, rakitan tangan, kadang bahkan nyambung pakai lakban dan semangat hidup. Tapi itu sangat berhasil. Udah 19 drone MQ-9 Reaper Amerika dijatuhkan kayak layangan putus di musim hujan. Padahal Reaper itu harga satuannya $32 juta. 32 juta itu baru satu. Artinya Amerika kehilangan ratusan juta dolar kayak orang jatuhin dompet di pasar. Dan Houthi mereka cuma cekikian sambil bilang, misi hemat budget bro, modal receh hasilnya miliaran. Pentagon sampai geleng-geleng. Para jenderal yang biasanya kalem kayak guru matematika sekarang wajahnya pucat kayak abis ngeliat nilai ujian anaknya jeblok. Mereka sadar ini bukan sekedar serangan, ini tamparan keras dari kelompok yang bahkan belum tentu punya pabrik drone beneran. Nggak cuma di laut, Houthi juga nyerang Tel Aviv pakai rudal balistik. Lokasi vital dihajar dari pangkalan rudal sampai bandara Ben Gurion. Israel mulai kayak rumah kebakaran yang disemprot bensin. Houthi kayak bilang, kalau kamu serang Gaza jangan lupa dunia ini kecil bro. Nah pertanyaannya sekarang, kok Houthi kuat banget? Nah di belakang layar katanya ada Iran, Rusia, dan Cina. Iran kasih senjata, Rusia ngirim pelatihan militer. Cina bukan ngirim roket, tapi kirim hadiah berupa citra satelit buat milih target. Diplomasi ala Beijing itu kayak pura-pura jualan nasi goreng, padahal di bawah meja jualan RPG. Konsekuensinya, wah ngeri banget. Amerika kehilangan drone puluhan juta dolar. Kapal induk Amerika bukannya menjaga Laut Merah, malah sibuk hindari rudal. Dan kini Houthi makin ganas. Rudal Al-Mandab 1 bisa ditembak dari pantai, kapal, atau bahkan kapal selam dari galon. Rudal Palestina 2 terbang sejauh 2150 km, lebih jauh dari jarak Jakarta ke Bali PP. Dan masih ada Sea Java, drone penghancur yang kalau terbang bawa oleh-oleh kematian buat Tel Aviv. Jadi sekarang medan tempur bukan lagi cuma tank lawan tank. Ini era perang drone murah lawan superpower. Era dimana satu kelompok kecil dari Yaman bisa bikin kapal induk Amerika kelabaan. Era dimana Laut Merah beneran merah, bukan karena sunset tapi karena perang.
Tapi sekarang ada pertanyaan yang muncul. Ini semua beneran perang demi rakyat? Atau cuma lomba adu kekuasaan buat orang-orang yang duduk manis sambil ngitung untung? Dunia ini udah kayak catur, tapi kira-kira pionnya bisa menang atau enggak nih? Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dong. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Relung Nalar. Karena dunia ini terlalu absurd kalau enggak kita bahas dengan nalar. Terima kasih udah nonton, dan ini Relung Nalar.